Hai teman-teman, welcome to Macro Invest. Perkenalkan, nama saya Andika Wijoyo. Saya seorang host di channel YouTube Macro Invest ini. Dan Macro Invest ini, di channel ini kita akan banyak membahas mengenai hal-hal seputar dunia investasi, keuangan, pasar modal, makroekonomi, mikroekonomi, dan sebagainya. Intinya di channel ini kita akan banyak membahas mengenai keuangan atau hal-hal yang berhubungan dengan uang. Dan juga harapan saya melalui channel ini diharapkan teman sendiri dapat lebih memahami bagaimana cara berinvestasi dengan lebih baik, bagaimana teman-teman dapat membangun strategi investasi yang bagus, yang mumpuni, dan juga menambah pengetahuan teman-teman mengenai dunia ekonomi. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ancaman krisis global yang terjadi di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia sebenarnya. Ancaman ini terlebih dahulu ada di Amerika, Eropa, Inggris, hingga merambat ke negara-negara di Asia, seperti Indonesia, Korea, China, Singapura, dan sebagainya. Nah, banyak orang memprediksi atau banyak para expert atau para pakar yang memprediksi bahwa krisis global ini akan mengakibatkan kejatuhan di bursa saham, entah itu di bursa saham global maupun di bursa saham kita di IHSG. Nah, tetapi pertanyaannya apakah benar kalau krisis global ini dapat membawa turun indeks saham kita jauh lebih parah daripada tahun 2008? Mari kita analisa. Kondisi market global saat ini cenderung cukup buruk di tahun 2022 ini. Justru ini di luar ekspektasi sebenarnya. Karena sebenarnya kondisi yang cukup buruk ini pernah terjadi tahun 2020. Waktu itu bursa di dunia, di market di Amerika, di Eropa, termasuk Indonesia itu pernah turun cukup dalam ketika pertama kali COVID. Nah, ancaman koreksi yang cukup dalam ini akan datang lagi di tahun 2022 atau sedang kita rasakan di tahun 2022. Nah, kalau kita lihat kondisi market, bursa Amerika sendiri performanya itu sangat buruk. Kita lihat dari awal tahun kurang lebih turun 20% minus negatif ya. Indonesia adalah satu dari sedikit negara yang bursa sahamnya positif dari awal tahun. Satu dari sedikit negara. Kalau kita lihat negara maju, rata-rata semuanya negatif. Di Amerika sendiri saja dari awal tahun ini sudah pecah rekor. Kinerja paruh tahun yang terburuk dari data historis yang cukup panjang yang ada di Amerika. Sekarang ini salah satu yang terburuk. Tapi pertanyaannya kan sebenarnya apakah ini akan lebih parah dari krisis yang pernah terjadi tahun 2008? Yang menyebabkan koreksi di market saham global itu sebenarnya adalah potensi dari inflasi yang tidak terkontrol. Tetapi sebenarnya inflasi itu sendiri belum tentu membuat aset-aset investasi itu nilainya turun. Dalam hal ini saham, obligasi, emas, kripto, reksadana, real estate, dan sebagainya. Inflasi seharusnya membuat aset-aset, nilai suatu aset itu meningkat. Karena harganya, inflasi kan artinya kenaikan harga. Ya kan, itu juga termasuk harga dari aset-aset investasi sebenarnya. Nah, justru yang membuat aset-aset tersebut turun berjamaah itu adalah obatnya dari inflasi itu sendiri, yaitu kenaikan. Bank sentral di seluruh dunia itu pada tahun 2022 ini berlomba-lomba untuk menaikkan suku bunga. Termasuk juga bank sentral terbesar di dunia, yaitu Bank Sentral Amerika atau biasa disebut The Federal Reserve atau biasa disingkat The Fed ya. The Fed sudah cukup sering menaikkan suku bunga di Amerika. Hingga yang terakhir ini suku bunganya menjadi 1,75% suku bunga Amerika. Mulai dari yang sebelumnya itu di angka 0 sampai 0,25 ketika masa-masa resesi Covid kemarin. Jadi ini merupakan kenaikan yang lumayan bisa dibilang lumayan cukup tinggi ya kenaikannya. Kalau kita lihat suku bunga di Amerika, dan ini tentu saja membuat hampir semua aset investasi itu nilainya turun. Saham turun, obligasi nilainya turun karena dia harus menyesuaikan yield dari interest rate dari The Fed itu sendiri.
Lalu real estate pasti terdampak karena harga atau rate kredit untuk real estate itu terus saja, pembelian rumah, housing market itu terus saja ikut-ikutan naik, ya kan? Jadi orang semakin menahan diri untuk membeli rumah. Lalu emas juga kita lihat performanya juga nggak bagus-bagus banget. Kripto, gak usah ditanya, banyak yang longsor kemarin ya. Jadi ini disebabkan oleh karena kenaikan dari suku bunga. Dan yang nanti mungkin akan diikuti oleh kenaikan suku bunga di Indonesia juga. Kalau bicara berbahaya atau tidak berbahaya ya, sebenarnya tergantung sih. Ya, kita nggak ada yang tahu. Kalau kita bilang kenaikan suku bunga ini berbahaya atau tidak, jawabannya bagi saya pribadi tidak. Karena suku bunga ini kan obat. Seperti ketika kita lagi sakit nih ya, kita harus dikasih obat supaya sakitnya reda. Ketika dunia lagi inflasi, maka bank sentral akan memberikan obat yaitu kenaikan dari suku bunga. Ketika suku bunga dinaikkan, diharapkan inflasi itu akan lebih stabil lagi. Kenaikannya akan lebih terkontrol. Walaupun tetap negara itu membutuhkan yang namanya inflasi, ya. Pemerintah di seluruh negara itu mempunyai yang namanya target inflasi. Oke, jadi nggak ada negara yang mempunyai target inflasinya 0, ya. Selalu ada negara yang punya target inflasi, entah itu 1%, 2%, hingga 3%. Jadi inflasi sendiri itu baik, teman-teman. Inflasi sampai tahap-tahap tertentu itu baik. Nah, justru yang tidak baik adalah inflasi yang berlebih, atau yang biasa disebut hyperinflation. That's why, ketika suatu negara inflasinya sudah menyentuh di atas 4-5%, maka bank sentralnya pasti melakukan suatu tindakan, yaitu salah satunya menaikkan suku bunga. Jadi bagi saya, apakah ini hal yang berbahaya? Again, selagi pemangku kebijakan, policy maker ini istilahnya punya obat yang, punya resep yang jitu, seharusnya inflasi ini bisa dikendalikan. Lama-kelamaan inflasinya akan lebih stabil. Saya nggak bilang inflasinya akan turun, bukan turun ya, akan berubah jadi deflasi juga enggak. Tapi lama-kelamaan ini akan stabil. Ini nggak mungkin tiba-tiba inflasinya 8%, ya mungkin sekarang di Amerika itu menyentuh angka 8% lebih. Nggak mungkin tiba-tiba besoknya jadi minus, itu nggak mungkin. Ya. Tapi lama-kelamaan akan melandai. 8, 6, 5, dan kembali stabil ke angka 2-3. Sesuai dengan target dari bank sentral. Bagi teman-teman yang bingung, kira-kira saya harus ngapain nih? Saya sudah terlanjur investasi, ya kan? Saya sudah masuk ke reksadana, saya sudah masuk ke kripto, saya sudah masuk ke saham dan sebagainya. Jawabannya adalah, kalau sudah masuk nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Saya selalu sarankan supaya berinvestasi untuk jangka panjang. Kita nggak akan tahu, nggak akan ada orang yang bisa memprediksi di mana letak bottom dari kejatuhan market ini. Ada yang bilang market akan jatuh 50% dari puncak. Ada yang bilang akan jatuh 60%, 80%. Atau mungkin market cuma jatuhnya hanya sekitar 20% aja atau 25%. Nggak ada yang tahu. Tidak akan ada yang tahu di mana ujung dari kejatuhan market saham itu sendiri. Nah, kalau teman-teman mau cut loss karena takut dengan istilahnya dengan gonjang-ganjing yang terjadi di dunia ini, dengan krisis, ancaman inflasi, ancaman perang dan sebagainya, kalau teman-teman mau cut, teman-teman harus tahu kapan harus masuk. Jangan-jangan udah turun 25%, teman-teman cut loss, habis itu besoknya tiba-tiba naik. Nah, ini kan repot teman-teman ya. Teman-teman jadi kehilangan momen. Iya kalau lanjut turun. Kalau lanjutnya naik, pasti teman-teman rugi di situ, ya kan? Lalu yang kedua, ya kalau habis itu turun, teman-teman tetap nggak beli. Percuma megang cash terus, ya kan? Nggak dimasukkan ke instrumen investasi. Ini juga berbahaya. Suatu saat ketika investasi tersebut kembali naik, teman-teman jadi ketinggalan gerbong. Jadi saran saya adalah, kalau sudah terlanjur berinvestasi, ya berinvestasilah secara jangka panjang. Yang namanya inflasi, resesi, itu akan selalu ada, teman. Ada orang yang bilang bukan inflasi. Resesi ini, krisis ekonomi, itu akan terjadi setiap 10 tahun sekali. Ya, jadi akan di masa depan mungkin. Nanti akan ada lebih banyak lagi resesi-resesi lain yang mungkin nggak kita ketahui. Jadi
biasakanlah kalau teman-teman mau jadi investor, biasakanlah dengan yang namanya resesi. Karena itu pasti akan ada. Entah sekarang, entah 10 tahun lagi, nggak ada yang namanya satu dekade atau 10 tahun tanpa krisis sama sekali. Ya kan? Pasti akan ada penurunan di mana. Jadi biasakan. Solusinya teman-teman, kalau teman-teman takut, ada satu hal yang bisa teman-teman lakukan, yaitu diversifikasi. Teman-teman dapat mendiversifikasikan investasi teman-teman. Jadi jangan hanya fokus di satu saham, tapi fokus di banyak saham. Otomatis risiko dari market itu sendiri akan semakin berkurang. Diversifikasi itu mengurangi risiko dalam investasi. Itu yang perlu teman-teman ingat. Diversifikasi akan mengurangi risiko investasi. Jadi semakin banyak teman-teman memegang aset, atau apalagi aset yang saling tidak berkorelasi, maka tentu portfolio teman-teman akan lebih rendah. Jadi kalau sudah beli saham, jangan hanya beli satu, tapi belilah banyak saham. Kalau perlu teman-teman dapat membeli indeks lewat reksadana, atau teman-teman sudah beli saham, teman-teman dapat melakukan diversifikasi ke aset lain seperti obligasi, emas, kripto juga boleh. Ya, lalu mungkin ada setelah itu investasi alternatif seperti properti dan sebagainya. Jadi itu bisa jadi cara teman-teman untuk menanggulangi risiko atau menanggulangi sih sebenarnya, untuk menghindari risiko, menurunkan risiko dalam portfolio investasi teman-teman. Yes, jawabannya bisa. Setiap krisis itu pasti ada jalan keluar. Kalau teman-teman membaca di buku-buku pelajaran ekonomi ya, kalau teman-teman dulu masuk ke IPS, ya di IPS itu kan ada mata pelajaran ekonomi. Itu sudah dijelaskan. Kalau ekonomi lagi resesi itu artinya daya belinya turun ya. Daya belinya turun, terus ekonominya turun, terjadi yang namanya perlambatan ekonomi, terjadi yang namanya deflasi. Itu sudah ada resepnya. Nurunin suku bunga misalnya. Pemerintah memberikan bantuan sosial, pemerintah melakukan yang namanya defisit fiskal, ya kan, memberi lebih banyak ke masyarakat daripada menerima dari masyarakat. Itu salah satu cara untuk menanggulangi resesi. Ya, kalau yang terjadi adalah krisis yang bersifat inflationary atau yang bersifat inflasi, itu juga sudah ada resepnya, sudah ada di buku mata pelajaran SMA teman-teman. Ya, dengan salah satunya dengan cara naikin suku bunga. Ini efektif loh. Kenaikan suku bunga itu sebenarnya efektif untuk menanggulangi inflasi. Semakin suku bunganya dinaikkan, peredaran uang akan semakin berkurang. Proses penciptaan uang akan semakin melambat. Otomatis yang terjadi adalah harga barang dan jasa kan semakin peningkatan harga barang dan jasanya akan tidak separah dari waktu-waktu sebelumnya. Jadi kebijakan ini tuh sangat efektif teman-teman. Kalau teman-teman bisa melihat dari sudut pandang makroekonomi, ya. Kedua, mungkin bisa dari kebijakan fiskal pemerintah, di mana pemerintah memberlakukan yang namanya surplus fiskal. Artinya pemerintah mengambil pajak lebih banyak daripada yang pemerintah belanjakan ke masyarakat. Itu juga otomatis akan mengurangi inflasi. Ya, karena pemerintah mengambil lebih banyak daripada yang pemerintah berikan ke masyarakat. Jadi sebenarnya krisis ini tuh bisa disembuhkan. Mungkin butuh waktu, tapi pasti akan ada akhir dari setiap krisis. Teman-teman bisa lihat dari zaman Great Depression, dari tahun 98, dari tahun 2008, kemarin COVID aja bisa kita lalui, sehingga kita bisa survive sampai sekarang. Ya, jadi setiap krisis ekonomi itu pasti ada obat. Teman-teman nggak perlu khawatir. Kesimpulannya teman-teman, kalau kita bicara krisis global, ini bisa saja terjadi, bisa saja tidak. Ya, inflasi ini bisa saja ditanggulangi dengan baik, bisa saja inflasinya tambah parah. Ya, kalaupun pemerintah ini punya obat atau punya cara untuk menanggulangi inflasi, tentu ini akan memakan waktu yang nggak sebentar. Ya, bisa 1 tahun, 2 tahun, bisa 3 tahun, kita nggak tahu kapan. Ya, saya di sini nggak akan mengajarkan teman-teman bagaimana cara memprediksi. Banyak sekali expert yang berusaha untuk memprediksi, dan banyak di antara mereka yang kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Ya, ketika banyak orang bilang, wah ini saatnya cash out, saatnya nyairin investasi kita,
jual semua aset, saham dijual, obligasi jual, rumah dijual, emas dijual dan sebagainya. Belum tentu juga itu merupakan sesuatu yang keputusan yang bijak juga untuk melakukan hal itu. That's why teman-teman yang bisa saya sarankan di sini adalah jangan takut. Ya, itu merupakan mekanisme ekonomi. Oke, kita ingat tidak bisa memprediksi masa depan. Yang pasti adalah ketika kita berinvestasi secara jangka panjang, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, hingga 30 tahun ke depan, histori membuktikan bahwa investasi itu geraknya selalu ke atas. Market saham itu geraknya selalu ke atas di negara-negara yang ekonominya sehat. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, berinvestasilah secara jangka panjang, belilah aset-aset yang tepat. Kalau yang teman-teman beli aset-aset nggak jelas, aset-aset sampah, ya, saham-saham goreng, kripto mie, investasi bodong, dan sebagainya, ya nggak usah nunggu krisis pun dalam kehidupan finansial teman-teman. Kalau koleksinya investasi yang seperti itu, ya pasti akan krisis sendiri. Jadi, sekian teman-teman, sedikit sharing dari saya di channel Makro Invest ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like video ini. Bye-bye.